Oke, balik lagi di channel YouTube Juniora Education. Nah, di sini kali ini Juniora tidak akan bahas tentang soal nih. Oke, nah soal-soal ini kita tunda dulu. Oke, nah yang lebih penting yaitu saat ini ada aturan terbaru nih, aturan terbaru atau informasi terbaru terkait UTBK. Nah, di sini akan coba Juniora bahas secara detail. Oke, nah mungkin kamu bisa perhatikan dan bisa menambah informasi UTBK untuk kamu. Oke, nah yang pertama di sini tertulis nih update per tanggal 6. Jadi ini surat keluar pada tanggal 6 April, yaitu atas nama LTMPT, dan ada beberapa perubahan UTBK di sini kita harus bawahi, yaitu yang pertama materi tes yang diujikan adalah tes TPS, tes potensi skolastik. Jadi TPS nih, TPS. Nah, untuk TPS saja. Nah, kenapa? Karena berdasarkan akun Twitter oleh LTMPT menyebutkan bahwa kondisi materi ini yang diujikan hanya TPS saja karena kita tidak memungkinkan dengan kondisi ini ujiannya waktunya normal. Ini tidak memungkinkan, oke? Karena adanya kasus pandemi ini, pandemi corona. Nah, ini tidak memungkinkan kita melakukan ujian dengan waktu yang normal. Otomatis kalau waktunya tidak normal alias kita persingkat, ujiannya juga harus dipersingkat. Nah, pemerintah melalui LTMPT membuat kebijakan yaitu yang diujikan hanya TPS. Kalau hanya TPS yang diujikan, konsekuensinya gimana? Ya udah, maka tingkat persaingannya akan semakin tinggi. Yang jelas dong, mungkin kalian nih bisa lebih unggul daripada teman kalian di bidang matematika IPA atau fisika. Nah, saat ini keunggulan teman-teman yang punya tersebut mungkin tidak terpakai di UTBK kali ini karena semuanya hanya TPS. Oke, dan secara garis besar TPS ini soal yang kayak mudah gitu ya. Mudah. Mungkin bisa nanti sulit juga, bisa aja sulit, nggak menutup kemungkinan, tapi lebih mudah dibandingkan kalian harus mengerjakan soal matematika IPA, terus fisika, kimia, biologi gitu kan. Oke, itu yang poin pertama. Di poin yang kedua kita lihat dulu. Setiap ini peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Oke, setiap peserta 1 kali tes. Jadi untuk di tahun 2020 ini, nah lagi-lagi nih mungkin karena keterbatasan waktu nih, jadi yang di tahun 2019 ada 2 kali, oke, yang dipakai nilainya terbaik dipakai, oke. Nah, untuk di 2020 ini hanya 1 kali UTBK, 1 kali tes aja nih. Kalau kalian di 1 kali ini nilainya bagus, ya lumayan. Kalau nilainya kurang bagus juga, ya sudah nggak ada kesempatan lagi. Jadi yang perlu kalian persiapkan jauh-jauh hari yakni di gimana caranya kalian tuh mendapatkan nilai yang bagus ini karena tidak ada kesempatan kedua. Oke. Nah, terus kita coba baca lagi di poin ketiga. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Nah, jadi di dalam 1 hari ini nantinya akan ada 4 sesi. Oke. Nah, 4 sesi ini untuk detail lebih lanjutnya mungkin nanti ada teknisnya tersendiri ya. 4 sesinya ini gimana. Tapi untuk saat ini yang tertulis hanya 1 hari 4 sesi. Nah, langsung yang poin keempat nih, langsung nih. Poin keempat. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali bersamaan
peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Jadi gini, ini balik lagi ke basic UTBK atau namanya SBMPTN ya. Balik lagi di poin 4 saya akan jelaskan ini, balik lagi nih poinnya, yaitu kembali ke tahun 2018, 2017, 2016 dan sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, di mana dahulu emang begitu, kita nih udah belajar. Pertama belajar, habis itu tes. Nah, di dalam tes ini kita memilih jurusan plus PTN-nya mana, kayak gitu kan. Jadi waktu kalian daftar SBMPTN, nah di situ ntar ada nama kalian, langsung ditambah jurusan, ditambah PTN, kayak gitu. Jadi nanti nilai yang keluar, jadi hasil, bukan nilai ya, hasil ya. Hasilnya tuh hanya gini, selamat atau gagal. Nah, kalau selamat ya selamat, kamu diterima di jurusan A, PTN apa, kayak gitu kan. Nah, kalau gagal ya mohon maaf, kamu dinyatakan gagal dan jangan menyerah ya, kayak gitulah kalimat motivasi biasanya kayak gitu. Itu di tahun-tahun sebelumnya, 2018, 17, 16. Jadi kita tidak tahu nilai kita berapa. Cuman karena kita sudah memilih jurusan di awal, maka keluarnya tadi, yaitu lolos atau gagal. Oke. Dan kita tidak tahu nilai kita berapa. Nah, di 2019 ini, tahun lalu maksudnya, itu berubah nih, bahwa tesnya dinamakan UTBK. Nah, ini hanya sekedar tes. Kayak apa namanya, kalian tes TOEFL, kayak gitu kan. Nah, kalian hanya tes aja, nanti kalian dapat nilai nih. Nah, habis tes, kalian dapat nilai nih. Tes, keluar nilai. Nah, nilai ini yang kalian buat daftar di SBMPTN. Ini tahun 2019. Oke. Tes, dapat nilai. Apalagi ini tesnya bisa 2 kali nih. Oke, dapat nilai, dibuat daftar di SBMPTN. Nah, di daftar SBMPTN ini kalian baru masukkan nih nilai kalian di sesuai jurusan yang kalian pilih, jurusan apa, A, PTN-nya misalkan B, kayak gitu. Nah, habis itu baru ada pengumumannya, kalian keterima atau enggak, kayak gitu. Oke. Nah, ini di 2019. Cuman di 2020 ini kita balik lagi di konsep. Di 2020 ini kita balik ke konsep di mana kita tes, habis itu kita dapat bukan dapat ya, kita ngisi juga jurusan plus PTN. Nah, nanti hasilnya nih, nah kalau bisa dikira-kira hasilnya juga nggak jauh-jauh beda, yaitu kalian langsung bisa nih dapat ucapan selamat atau lolos. Oke, selamat lolos, atau kalian dapat kalimat gagal. Nah, cuma di 2020 ini apakah nilainya juga ikutan keluar? Ikutan keluar nilai. Nah, ini masih ditanda tanya nih. Mekanisme hasilnya nanti kurang tahu, apakah karena di 2019 nih sudah menerapkan yaitu yang namanya transparansi nilai. Jadi di sebelum 2019 banyak nih yang beranggapan bahwa UTBK itu nilainya nggak transparan, jadi kita nggak benar-benar tahu, kayak gitu kan. Nah, di 2019 akhirnya dibuat transparansi. Nah, di 2020 sistemnya seperti balik lagi di tahun 2018 ke belakang kan, 2017 kayak gitu. Cuman hasilnya ini apakah tetap ngikut adanya transparansi nilai atau enggak, ini yang belum ada kejelasan lebih lanjut. Jadi misalkan kalian lolos nih, selamat kalian lolos di jurusan A, PTN B. Oke, nah habis tulisan selamat di sini terus ada nilai kalian dikasih tahu nih. Nah, bisa aja kayak gini, atau selamat kalian lolos di jurusan A dengan PTN B. Nah, udah gitu aja, nggak ada keterangan nilai. Nah, ini yang masih belum
kita ketahui. Itu yang pertama. Nah, habis itu sebenarnya ada plus minusnya sih antara sistem yang langsung keluar nilai duluan atau nggak keluar duluan. Jadi gini, sistem nilai keluar duluan, ya kita anggap aja sistem 2019 sama sistem yang nilai belum keluar tapi sudah milih jurusan. Nah, ini anggap aja sistem A nih, yang ini sistem B. Nah, plusnya di sistem A ini, plusnya ya, kita bicara plus yaitu adanya transparansi. Habis itu kedua, kita lebih realistis. Oke, realistis. Kenapa? Karena dengan nilai yang keluar, nilai siswa-siswa yang lain seluruh Indonesia juga keluar dan mereka pada menyatakan ingin jurusan di A, B, C, kalian juga akan tahu. Jadi kalian lebih realistis nanti memilih jurusan. Nah, cuman ini plusnya lebih baik sistemnya. Nah, kalau kita bahas di sistem yang B ini, sebenarnya ini juga baik juga, cuman kekurangannya ini tidak ada transparansi kan di sini. Tidak ada transparansi. Cuman di sini juga karena tidak ada transparansi atau kita tes tiba-tiba hasilnya nanti lulus atau gagal. Nah, di sini kita bisa nih agak bermimpi dikit lah. Bermimpi dikit buat ngambil jurusan yang agak tinggi nih. Dan agak plus harapan nih, punya harapan lebih. Nah, jadi kalau sistem yang seperti 2016, 17, 18 dan 2020 ini kita masih bisa memilih jurusan yang ya agak tinggi nih. Agak tinggi, bisa agak ya sedikit di atas dari apa yang standar kita kayak gitu. Karena nilai kita juga nggak tahu kan. Nah, seperti itu. Beda dengan yang sistem A, kalian tahu nilainya, jadi otomatis kalian nggak mau harus agak sedikit realistis karena kalau kalian gagal itu ini udah kayak kebayang gitu loh, udah kebayang di awal gitu ini. Nah, kalau ini kan gagal nih, belum tentu, nggak tahu kan. Nah, sukses pun juga nggak tahu. Oke, gitu. Nah, ini mengenai perubahan yang terjadi di UTBK 2020 ini. Terus apalagi nih, jadwalnya juga berubah nih. Kita tahu bahwa pendaftarannya dibuka mulai 2-20 Juni, UTBK-nya Juli, pengumumannya Juli. Nah, jadi gini, kita balik lagi nih, kita perbandingan ya. Kalau tahun 2017 atau 2018, 2019 ini rentang SNM dan nanti SBM, BMPTN. Ini setelah semua ini selesai ada waktu jeda yang lebih lama, jeda atau libur nih 1-2 bulan nih sebelum kalian kuliah. Oke, karena emang maju banget waktunya di awal banget. Tapi di 2020 ini karena ada kasus corona kan jadwalnya beberapa kali diundur kan. Nah, otomatis diundur sampai ini baru kalian tes itu Juli 5-12. Ini tes. Hasilnya itu pun cepet banget, hanya 13 hari. Ini udah keluar hasil, padahal kalau di 2000 ini 17, 18, 19 dan 16 ke sini itu bisa aja nunggunya itu plus minus 1 bulan loh. Untuk nunggu pengumuman tuh bisa 1 bulan lebih nih. Nah, cuman di sini karena kita jadwalnya diundur, ada suatu bencana, penyakit, nah diundur dan maka diundur hasilnya semakin cepat nih. Otomatis kalau Juli baru keluar hasilnya, kalian cuman masih ada waktu libur untuk mempersiapkan kuliah ya paling 1 bulan. Oke, sekitar plus minus sebulan kayak gitu.
Kalau dulu bisa 1 sampai 3 bulan, apalagi kalian yang udah lulus di jalur SNM. Ini malah panjang banget nih. Kalian udah lulus SNM, kalian nunggu anak-anak yang mempersiapkan SBM, nunggu anak-anak tes SBM, nunggu anak-anak keluar hasil SBM kayak gitu kan. Jadi lama banget, bisa 1 sampai 3 bulan. Cuman kalau di 2020 ini karena ada kasus pandemi itu, maka kalian istilahnya liburnya itu di awal. Oke, di awalnya banyak free di awal kayak gitu. Oke, itu aja kita bahas dari surat edaran LTMPT ini. Oke, kita lanjut di video berikutnya, yaitu apa aja sih yang kita dapat dari akun Twitter LTMPT, perubahan-perubahan apa aja, dan gimana sih lebih jelasnya. Oke, kita lanjut ke video kedua.